Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semua kita tentu menginginkan hidup beruntung, hidup berbahagia dunia dan akhirat. Tua, muda, laki-laki dan perempuan dimanapun berada, kita bercita-cita berharap menjadi orang-orang yang beruntung. Menurut Al-Quran, kitab suci orang Islam, ada beberapa orang dan beberapa kelompok orang yang beruntung, yang hidupnya itu baik di dunia dan baik di akhirat. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang mukmin. Orang mukmin sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 7, karena memiliki karakter baik, sholat bisa khusyuk, menghindari hal-hal yang tidak berguna, taat membayar zakat, infak sedekah, menjaga kemaluan, memelihara amanah, bisa menjaga amanah yang diberikan kepada mereka, selalu menepati janji, dan menjaga sholat agar tegak dan terus bisa ditunaikan. Maka orang-orang mukmin itu menjadi orang-orang yang beruntung. Tentu beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran memberikan informasi kepada kita, orang yang beruntung adalah orang yang sabar. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang beruntung, karena jika tidak sabar bisa saja dia akan terjebak pada kehidupan yang tidak baik, situasi yang tidak menguntungkan. Maka kesabaran itu harus dipelihara menjadi karakter dan menjadi jati diri orang yang beriman. Kesabaran ini penting, walaupun susah, tetapi harus kita upayakan. Orang yang bersabar adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang dapat menghindari maksiat dan pelanggaran. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rid'sum min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Khamr, judi, maksiat, minum-minuman keras dan sejenisnya adalah maksiat dan pelanggaran sebagai simbol dari sekian banyak maksiat dan pelanggaran. Jika kita umat Islam bisa menghindari itu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Menghindari maksiat dan pelanggaran adalah pekerjaan berat, tetapi harus kita biasakan. Dan tatkala kita bisa membiasakannya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang berikhtiar dengan sepenuh kesungguhan untuk kebaikan dunianya, dan sungguh-sungguh berikhtiar untuk kebaikan akhiratnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-90, Allah berfirman, Fa'idha kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaran di muka bumi. Kemudian mengingat Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. Salat adalah simbol kesungguhan kita untuk akhirat. Dan setelah itu bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah yang halal dan thayyib sebagai kesungguhan untuk memperbaiki dunia. Kesungguhan memperbaiki dunia dan akhirat ini menjadi ciri khas orang-orang yang hidupnya beruntung. Yang kelima, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa membersihkan jiwa, membersihkan diri kita
supaya kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mampu mensucikan jiwanya. Tentu ini bukan pekerjaan ringan, ini harus ada latihan, harus riyadhah untuk membersihkan jiwa. Orang yang mampu membersihkan jiwa, hidupnya menjadi tenang, lahir batinnya menjadi tentram, dan oleh karena itu dia menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang keenam, orang-orang yang beruntung adalah orang yang bisa menghargai waktu. Di dalam surat Al-Asr difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi orang-orang yang mengabaikan waktu. Maka orang yang bisa menghargai waktu, memanfaatkan waktu adalah orang-orang yang beruntung. Waktu itu ada 3. Waktu lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Waktu lampau sudah berlalu, tidak mungkin kembali. Masa yang akan datang masih nisbi, kita tidak bisa memastikan. Maka waktu sekarang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu yang lalu mungkin kita berbuat kesalahan dan dosa, maka kita beristighfar. Saat ini kita banyak mendapat karunia, maka kita banyak-banyak bersyukur. Dan masa yang akan datang, yang masih nisbi itu, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berorganisasi, yang dengan berorganisasi itu bersama-sama melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan adakanlah segolongan orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita jangan hidup sendirian, kita jangan merasa hebat, merasa besar sendirian, tetapi kita harus bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melakukan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah dengan itu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita masuk salah satu dari 7 golongan orang-orang yang beruntung yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.